Pada saat ini, tubuh Qin Chen melonjak dengan nafas mengerikan dari darah Raja Kegelapan, dan darah Raja yang seperti lautan menyapu, mewarnai dunia dengan warna darah. Di tangannya, pedang karat misterius itu bergetar, dan aliran darah yang menakjubkan melesat ke langit, membentuk kekuatan yang seimbang dengan Kaisar Po-Jun. Ini adalah kemampuan unik yang dibawa kepadanya oleh darah Raja Kegelapan. Awalnya, kekuatan Qin Chen bisa mengalahkan puncak tertinggi jangka menengah, tapi pasti akan berbahaya menghadapi kekuatan tertinggi tahap akhir. Bagaimanapun, Qin Chen saat ini bahkan bukan master tertinggi. Namun karena darah Raja Kegelapan di tubuhnya dan sumber kegelapan tak berujung yang diserapnya, dipadukan dengan pedang karat misterius, ia mampu bertahan dari serangan Kaisar Po-Jun. Meski begitu, tubuhnya masih gemetar, dan dia merasa seperti akan hancur di tempat. Qin Chen menekan bau darah di tenggorokannya, matanya dingin, dan sumber kegelapan melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dewa kegelapan telah turun dan menatap Kaisar Po-Jun dengan dingin. "Apakah kamu juga dari keluarga kerajaan kegelapan?" ucap Kaisar Po-Jun menatap Qin Chen dengan mata dingin. "Terus kenapa, Po-Jun? Apa kamu tidak ingin membunuhku?" ucap Qin Chen mendengus dingin dan berdiri selangkah demi selangkah. Dikelilingi oleh aura darah Raja Kegelapan, dia berubah dari anggota klan kegelapan biasa menjadi pria kuat klan kegelapan teratas dalam sekejap. Aura kekerasan menyapu, membuat leluhur Anlei dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen juga berasal dari keluarga kerajaan kegelapan. Benar-benar tidak terduga, tapi melihat ke belakang, itu masuk akal. Jika dia bukan anggota keluarga kerajaan kegelapan, bagaimana Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun bisa mengikutinya dengan setia? Kemunculan Qin Chen membuat orang-orang dari klan Iblis Abis, termasuk Huang Gu Zizun, membeku di dalam hati mereka. Keluarga kerajaan gelap lainnya, hal ini membuat hati mereka terasa dingin dan mata mereka dingin. Satu-satunya hal yang membuat mereka lega adalah aura kultivasi Qin Chen tidak terlalu kuat, dan dia sama sekali bukan sosok tingkat tertinggi. Dan ketika mereka mengerutkan kening dan waspada, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Dia melihat mata Kaisar Po-Jun tertuju pada Qin Chen, terus-menerus bertanya, dan bahkan mengabaikan Huang Gu Zizun di samping, dan berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah. Mata Kaisar Po-Jun bersinar dengan pelangi ilahi, menatap Qin Chen. "Huff, apakah kamu berasal dari garis keturunan dengan aura berdarah raja itu? Tapi kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Siapa kamu?" Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman saat pertama kali melihat Qin Chen. Karena aura darah Raja Kegelapan di Qin Chen berasal dari garis keturunan Kaisar Sitian, dan secara inheren memusuhi dia. Yang membuat Kaisar Po-Jun semakin bingung adalah darah Raja Kegelapan di Qin Chen tampaknya tidak murni, sedikit tercampur, seolah-olah disamak dengan cara tertentu, dan ada aura di tubuhnya yang benar-benar berbeda dari klan kegelapan. Sambil berteriak dengan keras, dia mengambil tindakan secara langsung, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir seperti lautan luas, bergegas menuju Qin Chen. "Katakan padaku asal-usulmu," ucap Kaisar Po-Jun berteriak dingin, dengan niat membunuh, tanpa mempedulikan status Qin Chen sebagai keluarga kerajaan gelap, dan tidak ada penyembunyian niat membunuh di matanya. Ada keluarga kerajaan kegelapan lainnya di sini, tidak peduli apapun yang terjadi, mereka adalah ancaman besar baginya. Ekspresi Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun berubah drastis, dan mereka bergegas maju dan berkata dengan mendesak, "Tuan Po-Jun, kita semua berasal dari klan kegelapan, mengapa tidak keluar?" teriak Kaisar Po-Jun mengabaikan mereka berdua dan menekan mereka dengan tangannya yang besar. Dengan letupan, Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun sama-sama terlempar. Mereka muntah darah dan tampak ngeri. Pada saat kritis, energi pedang hitam tiba-tiba muncul. Itu Qin Chen. Dia tiba-tiba muncul di depan Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun, energi pedangnya melonjak ke langit, seperti pilar pedang setinggi 10.000 kaki, dan dia menahan serangan Kaisar Po-Jun. Raungan yang menakjubkan bergema, tubuh Qin Chen gemetar karena pukulan Kaisar Po-Jun, energi pedang melonjak, dan seluruh tubuhnya tampak meledak di tempat. Bahkan ada suara retakan di tubuhnya, kulitnya pecah-pecah, aura mengerikan melonjak, dan kekosongan di sekitar Qin Chen runtuh.
Tapi dia tetap tidak bergerak dan pantang menyerah, menatap serangan Kaisar Po Jun dan berteriak pada Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun, "Kalian berdua, jangan terlalu khawatir. Pergi, ikuti instruksiku, pergi dari sini, dan kembali ke benua hitam." "Tuanku," ucap Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dengan ekspresi bersemangat dan hati yang tergerak. Saat ini, mereka benar-benar tersentuh. Terlepas dari betapa megahnya tanah suci Sikong dan sekte suci Lin Yuan di benua Heiyu, mereka adalah tiga kekuatan teratas, tetapi di benua hitam, di depan keluarga kerajaan, mereka benar-benar seperti semut, tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Pentingnya seorang anggota keluarga kerajaan jelas melampaui seluruh keluarga dan seluruh kekuasaannya. Kini, sebagai anggota keluarga kerajaan, Qin Chen justru menggunakan darah dagingnya untuk menahan serangan Kaisar Po Jun bagi mereka berdua. Adegan seperti itu sangat menyentuh hati mereka, membuat mereka memiliki keinginan untuk mematahkan tulang mereka demi Qin Chen. Tapi begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia disela oleh Qin Chen, "Mengapa kalian berdua masih berdiri di sana? Mengapa kalian tidak segera pergi?" ucap Qin Chen berteriak dengan tajam. "Tetapi tuanku," ucap Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun dengan suara yang dalam. "Tidak ada kata tetapi, keluarlah," ucap Qin Chen berkata dengan tajam. Dampak mengerikan keluar dari tubuh Qin Chen, dengan keras menerbangkan Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun. Keduanya terlempar keluar dari area tersebut, dan Qin Chen memuntahkan seteguk darah karena ini. Kekuatan Kaisar Po Jun menyerang tubuhnya, dan dia terluka di tempat. Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun memandang Qin Chen dengan air mata mengalir di mata mereka. Meskipun mereka adalah orang kuat tertinggi yang telah menjaga di sini selama ratusan juta tahun, mereka terkejut dengan hal ini. Akhirnya, mereka saling memandang, melihat ekspresi tekad Qin Chen, mengertakkan gigi, dan mereka berbalik dalam sekejap dan bergegas keluar dari area terlarang yang gelap. "Kamu mau pergi? Bisakah kamu pergi?" Ketika Kaisar Po Jun melihat ini, matanya bersinar, napasnya bergetar, dan aura mengerikan mengalir ke arah Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun. Aura mengerikan langsung menghampiri mereka berdua. Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun menggigil di sekujur tubuh mereka, dan nafas kematian langsung datang. Tak terhentikan, merasakan serangan dari Kaisar Po Jun, mereka berdua memikirkan hal ini. Serangan ini sangat kejam, dan pasti akan membunuh mereka sepenuhnya tanpa ampun. Keduanya ketakutan dan marah, dan dengan panik melepaskan Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan untuk menahan serangan Kaisar Po Jun. Bagaimana dengan keluarga kerajaan kegelapan? Sebagai penguasa tertinggi jangka menengah, mereka juga dianggap sebagai orang kuat di benua gelap. Bagaimana mereka bisa rela dibunuh begitu saja dan menyebabkan kematian? Satu demi satu, mereka menolak dengan gila-gilaan. Tapi saat mereka melepaskan pertahanan mereka mendengar bunyi klik, dan gerbang batu Lin Yuan dan Istana Iblis Kun ditekan oleh aura Kaisar Po Jun, dan retakan kecil terbuka dalam sekejap. Kekuatan keluarga kerajaan tidak dapat dihentikan. Tidak, keduanya berteriak kaget. Dalam hal budidaya, mereka hanyalah supremasi jangka menengah, jauh lebih buruk daripada Kaisar Po Jun. Dalam hal status, aura keluarga kerajaan gelap Kaisar Po Jun dapat sepenuhnya menekan mereka. Tidak peduli dari sudut mana, tidak mungkin untuk menolaknya. Kekuatan mengerikan itu bergemuruh, seolah-olah dunia sedang runtuh, dan akan memusnahkan mereka berdua. Pada saat kritis ini, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. "Po Jun, lawanmu adalah aku." Di tengah krisis, tiba-tiba sesosok muncul. Itu Qin Chen. Dia berdiri di depan serangan Kaisar Po Jun dan memblokir serangan itu. Dengan keras, Qin Chen terlempar, tubuhnya hampir meledak, ada luka di mana-mana, nafasnya lemah, dan hampir meledak di tempat. Terlihat dengan mata telanjang, tubuh Qin Chen memiliki banyak retakan dan darah muncrat, yang sangat menyedihkan. "Tuanku!" teriak Si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun tampak kaget dan berseru. Leluhur An Lei dan yang lainnya juga tercengang. Mereka sulit mempercayainya. Bagaimana bisa ada orang kerajaan yang begitu bodoh di dunia ini? Apakah Anda bersedia membela bawahan Anda dari serangan? Ini terlalu bodoh bukan? Ini tidak terbayangkan. Perlu dicatat bahwa benua hitam adalah tempat yang selamat dari siklus kehancuran di alam semesta.
Di benua ini, terdapat orang-orang kuat seperti awan dan kekuatan di mana-mana, tetapi semua orang berpikir tentang bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah benua yang tak kenal ampun. Oleh karena itu, semua orang di benua hitam sangatlah kejam. Mereka telah mengalami siklus kehancuran zaman dan terbiasa melihat kehancuran dunia. Untuk mengejar puncak yang lebih tinggi, mereka meninggalkan semua emosi yang dapat dibuang. Keluarga, cinta, persahabatan. Semua ini tidak diperlukan, sekadar untuk mencapai puncak pencak silat. Adapun bawahannya hanya digunakan untuk pengorbanan. Tapi sekarang tindakan Qin Chen sangat mengejutkan mereka, menyebabkan hati mereka menderita dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak segera pergi? Setelah memblokir serangan Kaisar Pojun, Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan meraung ke arah Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun. Ingat, jika kamu berhasil pergi, kamu harus kembali hidup-hidup. Ucap Qin Chen berkata dengan tegas, tetapi dia berbalik dan menghadapi Kaisar Pojun dengan tegas. Tubuhnya menjulang tinggi, seperti gunung, dengan tegas menjaga Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun, pantang menyerah dan tegas. Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun berlinang air mata. Mereka melihat punggung Qin Chen. Meskipun tubuh itu tidak megah, itu seperti pilar surga, terukir kuat di pikiran mereka dan tidak pernah terhapus. Kami akan mengikuti perintahmu, ucap Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun berlinang air mata. Setelah kata-kata itu jatuh, mereka berdua membakar asal-usul mereka dengan gila-gilaan, dan tanpa menoleh ke belakang, mereka langsung bergegas keluar dari area terlarang yang gelap. Demi orang dewasa, mereka harus hidup dan pergi hidup-hidup. Mencari kematian, ucap Kaisar Pojun berteriak keras dan mengambil tindakan lagi. Dengan keras, niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih. Aturannya mundur dan langsung ditekan. Pojun, lawanmu adalah aku. Teriak Qin Chen mengeluarkan raungan panjang. Dan energi pedangnya melonjak ke langit. Pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya menyatu dengan pedang karat misterius, dan pedang dan manusia bergabung menjadi satu, dan mereka menembak. Energi pedang mencapai langit dan melintasi 9 langit. Qin Chen membakar darah Raja Kegelapan dan menahan serangan Kaisar Pojun, mencegahnya menyerang Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun. Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun harus hidup. Bukan karena Qin Chen memiliki perasaan terhadap klan kegelapan, tapi hanya karena apabila Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun bertahan hidup, sehingga rahasia Kaisar Sitian bisa terungkap dan klan kegelapan bisa benar-benar berada dalam kekacauan. Pada analisa terakhir, ini masih untuk umat manusia dan alam semesta. Klan gelap terlalu kuat, terutama jika mereka bersatu, hanya dengan menimbulkan kekacauan di dalam diri mereka barulah mereka dapat memanfaatkannya. Di bawah penghalang Qin Chen, Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun langsung bergegas keluar dan tiba di pinggiran area terlarang yang gelap. Sialan, tahta, hentikan mereka. Ucap Kaisar Pojun berubah warna dan berteriak keras. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun pergi. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Qin Chen, dia tidak tahu mengapa Qin Chen, anggota keluarga kerajaan kegelapan, rela terluka untuk Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun. Tapi apa yang dilakukan Qin Chen sangat aneh, dan Kaisar Pojun samar-samar merasa pasti ada konspirasi yang terlibat. Tidak seorang pun boleh pergi dari sini. Baik tuanku, ucap Kaisar Tahta langsung berteriak dengan tajam, bergoyang, dan langsung menyerang Sikong Zhen dan Li Yuan Zizun. Untuk sesaat, pada tahap selanjutnya, aura tingkat tertinggi meledak seketika dan menghancurkan mereka. Ero Yuan Zizun, hentikan dia. Tapi sebelum serangan Kaisar Tahta datang, Huanggu Zizun tiba-tiba berteriak. Matanya berkedip, dan samar-samar dia melihat sesuatu. Dua keluarga kerajaan dari klan gelap di depannya sepertinya berselisih satu sama lain. Ya, itu hanya memperkeruh suasana. Baik Penatua Huanggu, ucap Ero Yuan Zizun terkejut, lalu langsung bereaksi dan tersenyum galak. Sosoknya bergoyang, langkahnya mendekat, dan dengan keras, dia membidik Kaisar Tahta dan turun dengan keras. Kekuatan lapisan iblis abis melonjak ke langit, kekosongan di bawahnya meledak, dan jatuh langsung ke Kaisar Tahta. Hahaha, Tahta, lawanmu adalah aku. Ucap Ero Yuan Zizun tertawa keras. Kamu,
Teriak Kaisar Tahta menjadi marah, namun dihadapkan pada serangan Ero Yuan Zizun, ia tidak berani gegabah dan hanya bisa melawan dengan paksa. Kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun tiba-tiba bergegas keluar dari area terlarang yang gelap dan menghilang di sini. Brengsek! Teriak Kaisar Po Jun mengertakkan gigi dan meraung. Dalam kasus ini, Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun benar-benar lolos. Dia memandang Qin Chen, niat membunuh mendidih, dan kekuatan mengerikan berkumpul di tangan kanannya. Dengan keras, kekuatan tertinggi tahap akhir yang mengerikan langsung berkumpul di tangan kanannya, dan rune gelap kuno dan sederhana muncul. Setiap rune mengandung kekuatan aturan tertinggi, begitu muncul, kekosongan di sekitar rune akan langsung runtuh. Nak, karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Sambil meraung, Kaisar Po Jun tiba-tiba meninju, dan kekosongan di depannya bergejolak seperti gempa besar. Kekuatan ruang langsung runtuh seperti gelembung sabun yang rapuh. Kekuatan tinju yang mengerikan menghantam Qin Chen, menjatuhkannya dengan keras. Dengan keras, suara gemuruh datang dari tubuh Qin Chen, dan organ dalamnya hampir meledak di tempat. Darah muncrat dengan deras, Qin Chen terpesona, dan darahnya beterbangan kemana-mana. Ini terlalu kuat. Dengan kekuatan seperti itu, hanya satu pukulan hampir membunuh Qin Chen, tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Kekosongan di tubuh Qin Chen mundur dengan keras, dan kemanapun dia lewat, kekosongan itu hancur lapis demi lapis, memperlihatkan jurang kehampaan yang ganas. Lapisan kekuatan gelap dan destruktif menyapu tubuh Qin Chen dengan tidak hati-hati, mencoba membunuhnya sepenuhnya. Hah? Bagaimana tingkat kultivasimu bisa begitu rendah? Gumam Kaisar Po Jun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Dengan pukulan ini, dia samar-samar merasakan tingkat kultivasi Qin Chen, yang sepertinya bahkan belum mencapai alam tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sekarang sangat mengerikan, jauh lebih unggul dari beberapa master tertinggi di puncak jangka menengah, bagaimana mungkin dia bahkan tidak menerobos ke yang tertinggi. Terkejut dan ragu dalam hatinya, bibir Kaisar Po Jun menyeringai. Jika dia dengan paksa menahan pukulannya, bahkan mendiang tertinggi akan terluka parah atau bahkan mati. Bagaimana bisa seorang pemuda seperti Qin Chen, bahkan anggota keluarga kerajaan, bisa melawan? Kekuatan mengerikan melonjak di dalam tubuh Qin Chen. Tubuh fisik dan darahnya diserang secara gila-gilaan oleh kekuatan darah Raja Kegelapan Kaisar Po Jun, dan tidak bisa dihentikan sama sekali. Saat ini, Qin Chen melihat ke arah Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun yang telah pergi, dan tiba-tiba menyeringai. Apakah kekuatan darah Raja Kegelapan sangat kuat? Pada saat ini, Qin Chen diam-diam mengaktifkan kekuatan mengerikan dari darah guntur di tubuhnya. Sinar petir yang menakjubkan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak terbatas melesat, langsung menutupi darah Raja Kegelapan yang telah ditembus Kaisar Po Jun ke dalam tubuhnya. Garis keturunan guntur tidak tertandingi, seperti naga guntur yang mengaum, menyapu tubuh Qin Chen. Kekuatan darah Raja Kegelapan, yang awalnya tak terkendali dan tak terhentikan di tubuh Qin Chen, dengan cepat dibungkus pada saat ini, dan kemudian dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan guntur. Di dunia kekacauan, pohon iblis 10.000 dunia diaktifkan pada saat yang sama, dikombinasikan dengan kekuatan guntur, untuk secara langsung menelan kekuatan darah Raja Kegelapan Kaisar Po Jun, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen yang hampir hancur terkondensasi lagi. Kekuatan mengerikan dari darah Raja di tubuhnya bergejolak dengan gila, dan aura darah Raja Kegelapan yang mengepul melonjak. Setelah menelan kekuatan Kaisar Po Jun ini, darah Raja Kegelapan di dalam tubuhnya langsung meroket. Bukan lemah tapi kuat. Sekarang, rambut hitam Qin Chen bergolak, seperti dewa, berdiri dengan bangga di langit dan bumi, menyapu segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Kaisar Po Jun menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Pukulan yang mengandung darah Raja Kegelapannya yang menakutkan tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga menyebabkan aura Qin Chen melonjak dalam sekejap. Siapa kamu? Ucap Kaisar Po Jun menatap Qin Chen dan meraung. Siapa aku? Aku hanyalah anggota biasa dari klan Kerajaan Kegelapan. Po Jun, kamu menentang kehendak klan kegelapanku,
bertindak melawan kehendak klan kegelapan, dan menjebak Kaisar Sitian. Hari ini, aku akan merusak reputasimu dan menjadi eksistensi yang dibenci oleh semua orang untuk membalas dendam Kaisar Sitian. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, langit dan bumi terguncang. Kaisar Tahta dan yang lainnya terkejut dan marah. Apakah orang ini di sini untuk membalaskan dendam Kaisar Sitian? Apakah para pemimpin tertinggi klan kegelapan sudah mengetahui apa yang mereka lakukan? Untuk sesaat, Kaisar Tahta dan yang lainnya hampir ketakutan. Saat itu, mereka mengikuti perintah Kaisar Po Jun dan memasang jebakan untuk Kaisar Sitian, yang menyebabkan kematiannya. Meskipun berita menyebar kembali ke benua hitam, hal itu menimbulkan kemarahan klan Kaisar Sitian. Namun pihak lain tidak memiliki bukti sama sekali, sehingga pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Kini kemunculan Qin Chen langsung mengejutkan Kaisar Tahta dan yang lainnya. Mungkinkah apa yang mereka lakukan saat itu telah terungkap sepenuhnya? Tuan Po Jun, ucap Kaisar Tahta tampak kaget dan marah, dan bahkan memandang Kaisar Po Jun. Kenapa kamu panik? Ucap Kaisar Po Jun mendengus dingin dan menatap Qin Chen. Hanya kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, tapi seorang anak laki-laki yang datang entah dari mana berani sombong di hadapanku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, jangan panggil aku Po Jun. Ucap Kaisar Po Jun keluar dengan niat membunuh. Nafas darah Raja Kegelapan membara di tubuhnya. Untuk sesaat, antara langit dan bumi, aturan-aturan gelap yang mengerikan bergulir, seolah-olah memasuki api penyucian dalam sekejap, dan aturan-aturan gelap naik ke langit di mana-mana. Di langit yang jauh, dao surga bergulir, dan dao surga di dunia iblis menjadi terganggu. Bahkan di luar dunia iblis, aura sumber alam semesta meningkat. Awalnya, di bawah naungan penjara iblis neraka, nafas benua Heiyu tidak dapat ditransmisikan sama sekali, telah sangat terintegrasi dengan dunia iblis dan tidak akan menarik perhatian asal-usul alam semesta. Tetapi pada saat ini, aura darah Raja Kegelapan yang dikeluarkan oleh Kaisar Po Jun terlalu kuat. Ini adalah garis keturunan tertinggi dari klan kegelapan. Aura mengerikan dari darah raja yang bergejolak antara langit dan bumi, langsung menarik perhatian sumber alam semesta dan dao surga. Satu demi satu, aturan tertinggi guntur muncul untuk menekan Kaisar Po Jun. Namun, di dalam tubuh Kaisar Po Jun, aura asli Teran dan iblis bangkit. Kedua kekuatan ini langsung menyatu dengan sumber gelapnya, menyebabkan aura gelap di tubuhnya berkurang drastis dalam sekejap. Di atas langit, sumber alam semesta, dao surga, seakan kehilangan sasarannya. Aturan tertinggi hanya meraung terus-menerus, namun tidak pernah menjatuhkan Kaisar Po Jun. Dua sumber utama iblis dan Teran. Bagaimana ini dilakukan? Gumam Huanggu Zizun menghirup udara dingin dan tampak ngeri. Di sampingnya, Eroyuan Zizun juga terlihat kaget dan marah. Mereka semua tahu bahwa setelah klan kegelapan menduduki penjara iblis neraka, klan gelap mendirikan benua Heiyu dan menangkap orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta ini. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan jalan surgawi alam semesta ini dan menjadikan jalan surgawi alam semesta ini tidak ada lagi jarum ke mereka. Namun, ini hanyalah pemikiran tentang klan kegelapan. Sangat sulit untuk melakukan hal ini. Nak, pergilah ke neraka. Ucap Kaisar Po Jun mengabaikan keterkejutan orang-orang di sekitarnya dan langsung menamparkan Qin Chen, tidak memberi kesempatan ekstra pada Qin Chen. Hahaha, menghadapi serangan Kaisar Po Jun, mata Qin Chen dingin, dia berdiri dengan bangga di kehampaan dan tiba-tiba tertawa. Kemudian, dia mengabaikan serangan Kaisar Po Jun, memegang pedang dengan kedua tangan, dan dengan keras, aura mengejutkan muncul kembali dalam pedang karat misterius. Dalam aura itu, kekuatan darah Raja Kegelapan melonjak, dan kemudian di hadapan semua orang, Qin Chen menghadapi orang-orang di bawah. Di tanah terlarang yang gelap, sebuah pedang terbanting. Cahaya pedang melonjak, berubah menjadi pilar pedang gelap yang mencapai langit, dan menembus tanah dalam sekejap. Nafas darah Raja Kegelapan langsung mengalir ke tanah terlarang yang gelap. Seluruh area terlarang yang gelap terkoyak dalam sekejap, seolah-olah telah terjadi gempa besar, dan ledakan dahsyat menderu. Sisi dunia ini berguncang hebat, langit runtuh,
dan tanah terlarang yang gelap langsung terkoyak dengan celah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah akhir telah tiba.